Pujikan nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, mari sama-sama kita mulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan pujian, Yesus kau kebenaran. Haleluya.
bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Di sepanjang minggu Engkau Tuhan yang telah melindungi dan memelihara kami, sehingga kami ada lagi saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami akan memuji, membesarkan Engkau. Kami akan Tuhan memuliakan Engkau di saat ini ya Yesus. Pimpinlah dari awal hingga akhirnya, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Engkau Allah Roh Kudus yang hadir bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami ya Yesus. Dan di saat ini ya Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, ya Tuhan yang baik bagi kita semua. Kita boleh ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya di hari ini kita selalu ada sukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Seri kita angkat pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Haleluya.
Mari sidang jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, biarlah sama-sama kita persiapkan kehidupan kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku
pujian kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Biar kiranya boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, karena sesungguhnya dengan apa kami balas kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Namun biarlah kehidupan kami yang masih ada selalu kami memakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, lanjut dari ibadah kami Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelumnya itu Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu berkata-kata seturut mau dan kehendak-Mu saja. Dan kami jemaat Tuhan yang ada tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, sama-sama Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Salam sejahtera dan kasih kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi bagi kita sekalian, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Itu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita, menaungi kehidupan kita, memberkati setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh ada dan berlayak di hadapan Tuhan, menerima kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Walaupun situasinya berbeda, walaupun keadaannya berbeda, tapi Tuhan tetap sama dalam kehidupan kita. Tuhan tetap besar dalam kehidupan kita. Dia tetap ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Ada salah satu janji firman Tuhan bagi kita adalah apa? Kemenangan lebih daripada kemenangan. Kemenangan, keluar biasaan lebih daripada orang-orang yang menang. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Tidak berlamaan kita buka kitab kita masing-masing. Dari kitab Mazmur pasal 34. Mazmur pada pasal ke-34 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Mazmur 34 ayat 8 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan bagi kita sekalian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita di hari-hari ini, dituntut untuk selalu waspada, dituntut untuk selalu menjaga diri, dituntut untuk selalu berhati-hati, dituntut untuk selalu memperhatikan apa yang kita katakan, apa yang kita pegang, apa yang kita raba, siapa kita bertemu dan lain sebagainya. Dituntut untuk selalu mencuci tangan. Di dalam Tuhan adalah jaminan kehidupan kita apa? Kata firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan ya orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ini berbicara tentang apa? Di tengah-tengah segala persoalan masalah kita, Tuhan tetap menjadi pegangan hidup kita. Tuhan tetap menjadi bagian hidup kita yang memberkati, melindungi, menolong, memberikan kemenangan lebih daripada pemenang. Ayat yang 9 dalam Mazmur 34, kecaplah, rasakan dan lihatlah. Walaupun mungkin ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan. Singa berbicara tentang kekuatan, kekuasaan, kemampuan, keluar biasaan, kehebatan. Merana kelaparan berbicara tentang apa? Suatu hal yang terjadi yang di luar daripada kekuatan manusia, di luar daripada kemampuan manusia. Tapi Tuhan katakan di tengah-tengah masalah itu, kecap dan lihatlah. Buktikan sendiri kekuasaan Tuhan, keluar biasaan Tuhan.
Biar singa-singa muda merana kelaparan, kata firman Tuhan. Tetapi orang yang benar akan selalu mendapat kebaikan dan kemenangan. Ini perlu kita yakinkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita mau menggapai segala sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang luar biasa sulit saat ini. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ketidakpastian. Bagaimana kita mau kecap kebaikan Tuhan? Bagaimana kita mau kecap kemenangan Tuhan? Karena ini harus dalam kehidupan kita. Kita harus merasakan kebaikan dan kemenangan Tuhan. Amin. Kita harus membawa diri kita mengecap melihat kebaikan dan kemenangan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun keadaannya sulit. Raja Daud ketika menulis ayat ini atau kitab ini di dalam keadaan sulit, dalam keadaan tekanan, dalam keadaan himpitan. Sehingga dia katakan, singa-singa muda merana kelaparan. Berbicara kesulitan yang sangat sulit. Singa identik dengan raja hutan, identik memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan, kekuatan. Merana, digambarkan dalam ayat ini, merana kelaparan. Sulitnya masalah, persoalan datang dalam kehidupan kita, membuat kita lesu, letih, kalah dan tidak bersemangat lagi. Tetapi firman Tuhan katakan, ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bukan cuma Raja Daud yang dia mengatakan kecaplah dan lihatlah. Kita semua di zaman ini, bagaimana kita mau kecap dan lihat kebaikan Tuhan, tak kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Saya berdoa bahwa kita di dalam masa-masa sulit ini tetap menikmati kebaikan Tuhan. Kita membuktikan Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Kita tetap membuktikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak terkalahkan oleh keadaan dan masalah. Kita tidak terkalahkan oleh keadaan yang menghimpit, mencengkram, membuat kita cemas dan tidak ada kepastian. Kita tidak mau kalah oleh itu. Karena apa? Jaminan firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Takutlah akan Tuhan yang orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Walaupun singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Ini kata firman Tuhan. Bagi saya dan saudara, menjadi anak Tuhan yang berharap pada Tuhan, kita harus mengecap kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus merasakan dan melihat kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena ini janji firman Tuhan. Ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Yang pertama, kita berlindung pada Tuhan. Maksudnya apa? Dari segala masalah persoalan, dari segala tantangan himpitan, kita bawa Tuhan dalam hidup kita. Kita panggil nama Tuhan. Kita jadikan Tuhan yang di depan dalam kehidupan kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Maksudnya apa? Firman Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah bagaimana Allah berbicara kepada kita. Allah berbicara apa itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Firman pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita tidak akan pernah mengalami hal-hal yang tidak baik, tetapi hal-hal yang baik karena Tuhan. Kita berlindung padanya. Yang kemudian yang kedua, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, karena tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Hari depan yang penuh harapan, sudah memiliki hari depan penuh dengan harapan. Yang ketiga, mencari Tuhan. Walaupun singa-singa muda ayat yang ke-11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan satupun yang baik. Berlindung pada Tuhan, takut akan Tuhan, dan mencari Tuhan akan menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan demikian di sana. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Yeremia 17 ayat 7-8. Dengan tegas firman Tuhan katakan, tidak pernah lagi jauh. Anak Tuhan menjadi pohon ajaib, kalau saya katakan. Tetap berbuah, tetap baik. Karena akar-akarnya dirambatkan ke tepi batang air. Tidak pernah merasakan datangnya panas terik. Maksudnya apa? Selalu ada jalan keluar, selalu ada kemenangan, selalu ada kekuatan ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapnya pada Tuhan. Yeremia katakan dengan jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Semua ayat firman Tuhan berisi tentang kekuatan dalam kehidupan kita. Walaupun ada larangan, ada hukuman, ada nasihat, tetapi ayat yang kita baca saat ini adalah bagaimana Tuhan memberi kekuatan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Ini bukan cara kerja manusia. Kalau kita mau bekerja mendatangkan kebahagiaan, kekuatan dari diri kita sendiri, kita tidak akan mampu. Ini cara Tuhan bekerja bagi kita yang mengandalkan Tuhan. Ini cara Tuhan bekerja bagi kita yang setia kepada Tuhan. Ini cara Tuhan bagi kita yang mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Bagaimana kita mau mengecap kebaikan Tuhan, andalkan Tuhan. Bagaimana kita mau mengecap kebaikan Tuhan, berlindung padanya, takut akan Tuhan, berbicara tentang banyak hal. Walaupun di rumah, kita tetap takut akan Tuhan. Amin. Jangan terlena dengan keadaan. Sudah gereja di rumah, ibadah di rumah, baru tidak ibadah. Teman saya pendeta di Manado, dia ibadah live streaming seperti ini, dan dia cross check jemaat-jemaatnya. Dia bilang, foto kirim kepada saya apakah kalian ibadah atau tidak. Karena percuma kalau kita tidak beribadah terus sudah di rumah. Kita tidak mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, berbicara tentang hal-hal yang mana kita melakukan setiap firman Tuhan. Jangan sampai kita bersantai dengan keadaan, terlena dengan keadaan. Sekarang ini jam tidur kita berubah-ubah. Ada yang tidur jam 3, karena di rumah saja tuh. Yang masih bekerja mungkin tidurnya tidak sampai sedemikian. Tapi dampak bagi yang tidak bekerjanya di rumah, tidur jam 3, bangun jam 10. Firman Tuhan katakan yang berlindung padanya, yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan. Kalau kita mau rasakan, melihat singa-singa muda, meskipun singa-singa muda merana kelaparan, kalau kita melihat kemenangan daripada Tuhan, cari Tuhan. Ayat yang ke-11 dari Mazmur 34, firman Tuhan katakan begini, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Mungkin uang kita banyak, mungkin kita masih sehat, belum sakit, tetapi bagaimana sukacita kita, apa akan tetap ada atau tidak? Karena sukacita milik Tuhan, diberikan dalam firman kita, dan diberikan pada orang-orang yang mencari Tuhan. Berkat kemenangan diberikan pada orang-orang yang mencari Tuhan. Keberhasilan diberikan pada orang-orang yang mencari Tuhan. Kita mau senantiasa doa kita dijawab, betul? Kita mau senantiasa doa kita terjawab, kita lebih daripada pemenang. Kita baik-baik saja, tetap diberkati, tetap luar biasa. Tapi respon kita kepada Tuhan bagaimana? Cari Tuhan. Mungkin di rumah boring, jadi saking boringnya terpengaruh, lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi mari hari ini, pagi ini, seberapa banyak firman Tuhan yang kita dengarkan, biarlah menjadi kemenangan dari firman kita. Bagaimana kita bisa melihat dan merasakan kecap taruh di mulut kita, merasakan kebaikan Tuhan adalah bagaimana ketika kita berlindung padanya, adalah bagaimana ketika kita takut akan Tuhan, adalah bagaimana ketika kita mencari Tuhan. Mintalah maka akan diberikan, kata firman Tuhan. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Di dalam kehidupan secara normal manusia, demikian juga
Kalau kita ingin sesuatu pasti kita harus bilang. Orang bisu saja ada bahasa isyaratnya untuk bilang. Kalau kita kehilangan untuk mau dapat sesuatu, kita harus cari. Kita harus mengetuk kalau kita kepengen ketemu orang itu di rumahnya. Tuhan pula demikian. Kita cari. Kita takut akan dia. Bukan takut ketika Tuhan datang, tidak. Tetapi takut akan Tuhan melakukan memelihara firman Tuhan dalam hidup kita, menjadikan firman Tuhan terang dan pelita bagi kaki kita. Bagaimana kita bisa mengucap atau bagaimana ketika kita berlindung mengandalkan Tuhan, tempatkan Tuhan di depan dari kehidupan kita. Kita bawa Tuhan menjadi kekuatan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Satu kali murid-murid, karena mereka ahli di laut, di danau, mereka biarkan Yesus tidur di belakang kapal. Ketika gelombang datang, untung mereka kasih bangun Yesus. Kalau tidak, mereka akan binasa. Tuhan lebih besar dalam kehidupan kita. Tuhan Allah yang maha kuasa dalam kehidupan kita. Dan Dia mau kita mengucap dan melihat kebaikan Tuhan dengan cara berlindung padanya, dengan cara takut akan Tuhan, dengan cara mencari Tuhan. Ini solusi, ini firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, menjadi kemenangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau mengucap dan melihat kebaikan Tuhan, bagaimana kita melihat kebaikan dan keluar biasaan Tuhan, adalah kita berlindung pada Tuhan, adalah kita takut akan Tuhan, adalah kita mencari Tuhan. Kemenangan pasti ada dalam kehidupan kita ketika semua hal yang kita akan lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan jadi pohon ajaib. Haleluya. Yang kata firman Tuhan, selalu berbuat tiap waktu, tidak pernah khawatir akan tahun kering, tidak pernah layu daunnya. Pohon ajaib itu Tuhan siapa dalam kehidupan kita ketika kita mau mencari Tuhan, ketika kita menempatkan diri kita pada mencari Tuhan, ketika kita membawa hidup kita pada Tuhan, ketika kita melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Yang berbahagia mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Pujiakan nama Tuhan. Firman Tuhan meneguhkan iman kita di pagi hari ini. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Haleluya. Kekuatan iman dalam kehidupan kita di hari-hari ini luar biasa yang kita hadapi. Tetapi jika kita terus bersama Tuhan, kita akan tetap berkata, Tuhan, ku tetap cinta Engkau, ku tetap setia akan Engkau. Dan kita akan melihat bahwa perlindungan, pemagaran Allah, pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Kita tetap mengecap, kita tetap melihat betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, semuanya saya untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menimpa, ku tetap
Tuhan. Selain kami mau terus belajar hidup takut kepadamu ya Tuhan, hidup belajar benar di hadapan-Mu, melakukan selalu apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, ingatkan kami, mampukan kami ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi gembala sidang kami, Tuhan terus memakai dia, Tuhan terus mengurapi dia, berikan kekuatan kesehatan yang terbaik daripada Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu ada dalam kehidupannya, membela dan selalu mengadakan setiap apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluannya. Tuhan memberkati dia, memberkati pribadinya, memberkati rumah tangganya, memberkati keluarganya dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami semua yang ada, keluarga besar GPGI Philadelphia Pemalaha, Tuhan memberkati kehidupan kami semua, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, orang tua. Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan membentengi kami, memberikan kami selalu ya Tuhan kesehatan yang terbaik daripada Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan, mata pencarian, usaha kami, jemaat Tuhan yang ada dimanapun jemaat Tuhan bekerja. Tuhan memberkati, baik di daerah Melaka ini, daerah Konawe, daerah Morowali, daerah Kendari, daerah Makassar, daerah Buli, di mana saja ya Tuhan. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Setiap pendidikan anak-anak kami Tuhan memberkati, berikan kecerdasan, berikan kepintaran, berikan hal-hal yang baik dan indah di dalam kehidupan kami semua. Jika ada yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang bergumul dalam menghadapi persoalan kehidupan mereka, persoalan rumah tangga mereka, persoalan pekerjaan mereka, persoalan usaha mereka, apapun itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan jalan keluar yang terbaik, berikan sesuatu yang luar biasa dalam setiap persoalan mereka. Mereka melihat ada kemenangan di dalam Tuhan, luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Philadelphia Pemalaha ini Tuhan memberkati. Setiap apapun yang kami butuhkan, kami percaya Engkau Tuhan yang akan melakukan hal-hal yang luar biasa, sehingga apapun yang tidak kami lihat, apapun yang tidak kami dengar, apapun yang tidak terlintas dalam pikiran dan di hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami, karena kami mau melakukan yang terbaik bagi Engkau, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami Tuhan berkat-Mu berdampak di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, luar biasa Tuhan bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi mereka yang menyaksikan, bahkan mengikuti ibadah kami di YouTube ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan yang lihat setiap kebutuhan, persoalan, pergumulan mereka. Tuhan juga memberkati mereka dalam nama Yesus, sehingga setiap penayangan ibadah kami ini menjadi berkat bagi siapa saja. Nama Tuhan selalu diagungkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami tak pernah berhenti berdoa bagi Tuhan negeri kami Indonesia tercinta ini, negara dan bangsa kami. Kami hanya terus serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami bawa di dalam Engkau. Tuhan tolong kami semua. Tuhan memberkati negeri kami ini. Tuhan memberkati pemerintah yang ada, sehingga mereka mampu menjalankan roda pemerintahan ini. Mereka mampu Tuhan, mereka selalu kuat di dalam Engkau. Memberkati pemerintah kami, dari tingkat pusat Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, semua jajaran menteri
menteri-menteri yang ada, semua yang terlibat dalam kepemerintahan pusat, Tuhan memberkati, memberikan hal-hal yang indah. Ada Tuhan ide cemerlang daripada Tuhan, ada gagasan-gagasan baru, sehingga apapun yang mereka pikirkan, yang akan mereka putuskan, Tuhan itu sesuai dengan apa yang Kau inginkan di dalam Tuhan kemajuan negeri kami ini, khususnya di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Tuhan tolong bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan tolong ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pemerintah daerah kami Sulawesi Tenggara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur yang ada, Bapak Bupati, Wakil Bupati, sampai di aparat-aparat di desa, Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka bisa ya Tuhan melakukan yang terbaik bagi daerah kami, memberkati daerah kami Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di dalam penanganan virus corona ini, Tuhan mampukan semuanya ya Tuhan. Ada kerjasama yang baik, baik dari pemerintah sampai kepada masyarakat yang ada. Tuhan juga memberkati para Tuhan dokter, perawat, tim medis yang ada, memberikan mereka semua kekuatan kesehatan yang terbaik daripada Tuhan. Bahkan Tuhan, para pasien corona dimanapun berada, di daerah kami Sulawesi Tenggara, di Kabupaten Kolaka, kami berdoa, sembuhkan dan pulihkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Keamanan di negeri kami, keamanan di daerah kami, Tuhan memberkati para TNI, polisi yang ada, mampukan mereka juga selalu memberikan kekuatan yang terbaik daripada Tuhan, memberikan juga kesehatan yang terbaik daripada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Organisasi gereja kami GPDI, Tuhan memberkati dari pusat sampai di daerah, sampai di wilayah-wilayah, para gembala-gembala gereja lokal, para hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Engkau sungguh baik, luar biasa, indah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, GPDI Philadelphia Kompleks Aneka Tambang Pomalaa, Tuhan Yesus memberkati kita semua di sepanjang minggu ini. Tuhan menyertai. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, baik secara pribadi maupun dalam pernikahan. Tuhan Yesus selalu dan selalu memberkati setiap pribadi, rumah tangga, keluarga yang ada. Begitu pula mengingatkan pada jemaat Tuhan di hari-hari ini, biarlah kita semakin kuat dalam iman percaya kita kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, berpengharapan penuh kepada Tuhan, dan melakukan setiap apapun yang Tuhan kehendaki. Dan kami mengingatkan pada jemaat Tuhan di dalam pandemi virus corona ini, biarlah kita selalu berwaspada selalu dalam segala aktivitas kegiatan kita yang bekerja, melakukan aktivitas sehari-hari. Kita tetap waspada, melakukan sesuatu yang terbaik, memberikan hal-hal yang indah yang terbaik daripada Tuhan. Kita tetap mengikuti aturan pemerintah, protokol kesehatan, pakai masker dalam keseharian kita. Kita selalu rajin cuci tangan, membawa hand sanitizer, dan semua yang disarankan kita lakukan. Dan kalau tidak penting-penting amat, kita homestay. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita percaya kita menjadi pemenang-pemenang di hari-hari ini. Meskipun keadaan mungkin terjepit, tetapi kita percaya Tuhan selalu bersama kita, memberikan kita selalu kekuatan kesehatan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang membawa persembahan dan perpuluhan, baik di antar ke gereja, bahkan transfer bank. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan selalu ada bagi kehidupan kita semua. Tuhan Yesus berkati. Dan saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi saya jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing untuk berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau baik, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang memelihara kami dengan pujian El Shaddai Allah Maha Kuasa. Tak usah ku takut. El Shaddai ibadah kami sudah mau selesai. Dan berkat ibadah itu datang dalam kehidupan kami. Beribadah roti air berkati penyakit dalam menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing dalam ibadah, Tuhan berkati. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Yang mengembalikan milik Tuhan, firman Tuhan katakan, ujilah Tuhan apa Tuhan tidak memberkati. Oleh sebab itu dalam nama Yesus diberkati dengan melimpah sesuai dengan kasih kemurahan daripada Tuhan. Selalu ada kebaikan bagi kami, selalu ada kemenangan bagi kami, selalu ada kekuatan bagi kami. Di dalam kami mengandalkan Tuhan, di dalam kami takut akan Tuhan, di dalam kami berlindung pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Umat yang dikasihi Tuhan, akhir daripada ibadah kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati segala usahamu, dan Tuhan memberkati rumah tanggamu, dan Tuhan memberkati tubuhmu dengan kesehatan, dan dalam segala perkara Tuhan besar dalam hidupmu. Dan berkat ini datang dari Allah Bapa kita, kekuatan Putra Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dan Roh memberi kita kemenangan lebih daripada pemenang mulai hari ini sampai datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama akhiri ibadah ini kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.